Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi ya bersama saya Ardi. Jadi kita akan melanjutkan kuliah kita mengenai perancangan aktivitas manual material handling ya. Jadi di kesempatan sebelumnya kita telah belajar apa itu manual material handling, lalu ya bagaimana ya kita melakukan pengukuran atau asesmen risiko ya terhadap aktivitas manual handling. Nah, sekarang kita akan mencoba mengenal ya intervensi ergonomis apa ya atau bentuk kontrol apa yang dapat ditempuh ya agar aktivitas manual material handling yang ada itu merupakan aktivitas yang tidak beresiko ya bagi pekerja. Nah, kalau kita bicara mengenai economic intervention atau hazard controls ya, kita akan selalu kembali ke chart ini ya, yaitu hierarchy of controls, di mana eliminasi itu adalah bentuk upaya yang paling efektif ya, upaya intervensi yang paling efektif, sementara yang paling rendah adalah PPE ya, atau personal protective equipment. Terkait aktivitas manual material handling ya, kalau kita tahu aktivitas itu berisiko, maka yang paling efektif adalah mengeliminasinya ya, menghilangkannya. Ya, apakah mungkin ya? Nah, kalau tidak mungkin kita akan turun ya ke substitusi. Ya, apakah memungkinkan proses tersebut kita substitusi dengan proses yang lain? Ya, misalnya ya dulunya aktivitas manual material handling itu dilakukan oleh manusia ya, full manusia ya. Nah, sekarang misalnya kita implementasikan adopsi robot ya, sehingga peran manusia itu hilang ya, sehingga manusia yang dulunya akan terekspos resiko sekarang tidak beresiko ya, karena dia tidak melakukan aktivitas itu lagi ya. Namun demikian pasti akan ada challenge ya pada pengendalian ini ya. Salah satunya misalnya terkait isu kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya ya, karena pekerjaannya digantikan robot ya, atau bentuk otomasi yang lain, maka akan ada orang yang mungkin dia tidak terekspos risiko tetapi dia kehilangan pekerjaannya yang menjadi masalah yang lain gitu. Nah, kalau ada masalah-masalah seperti itu, maka kita akan turun ya ke engineering controls. Berbicara mengenai engineering controls terkait dengan intervensi ergonomis ya untuk aktivitas manual material handling, maka kita bisa melihat tiga prinsip utamanya. Yang pertama ada work within your power zone ya. Lalu prinsip kedua adalah utilize mechanical lifting aids or equipment. Lalu yang terakhir adalah using lighter weights or more stable containers ya. Untuk prinsip yang pertama, jadi secara garis besar manusia ya itu ya paling kuat ya untuk melakukan aktivitas manual material handling itu di area yang hijau ini ya, area hijau di mana dia itu kalau dari sisi ketinggian itu sekitar bahu ya, bahu sampai lutut ya, bahu sampai lutut ya. Lalu kalau ke depannya ya itu mungkin ya sedikit kalau lengan kita ini kita arahkan ke depan ya, namun tidak full ya, tidak full. Tidak full. Nah, yang warna hijau ini adalah power zone ya, di mana orang itu paling kuat, dan selain paling kuat kita itu paling aman ya melakukan aktivitas manual material handling itu di area tersebut ya. Nah, kalau kita masih dalam ketinggian sama tetapi lebih panjang ya, lebih panjang ya, dalam arti semakin jauh ya dari tubuh kita ya, atau kita berada di area kuning ini, oke, mungkin itu masih aman ya, masih aman, tetapi mungkin kita tidak akan strength-nya itu tidak akan sekuat kalau kita berada di area hijau. Lalu kalau kita melakukan aktivitas manual material handling di area yang merah ini ya, area yang warna merah ini, baik kita lifting ataupun lowering ya, baik kita mengangkat dari satu titik ke titik yang merah tadi, atau kita menurunkan dari titik yang merah ya ke something ya, itu danger zone ya, atau zona yang berbahaya ya, dimana kalau kita melakukannya ya, kita atau pekerja itu dapat berpotensi mengalami musculoskeletal disorders
Ya, itu prinsip yang pertama, yaitu work within your power zone. Kalau prinsip yang kedua, penekanannya adalah kita akan menggunakan alat-alat bantu, ya, alat-alat bantu mekanis, ya, khususnya yang dapat membuat hilangnya ya beberapa faktor resiko ya terkait dengan aktivitas manual material handling. Ya. Alat bantu mekanis tersebut ada yang berupa power trucks ya, misalnya pallet trucks ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau ini sedikit informasi, kalau kita ya di Indonesia itu kata trucks itu mesti terasosiasikan dengan kendaraan ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris trucks itu adalah alat ya yang digunakan untuk membantu manusia untuk mengangkat benda yang banyak ya, yang tidak hanya sedikit. Maka meaning atau arti trucks itu mungkin sedikit berbeda ya dengan kita di Indonesia. Lalu selain power trucks ya, itu ada juga yang dinamakan dengan hoist, scissor lifts, dan vacuum lifting ya. Nah, hoist ini fungsinya untuk membantu seseorang mengangkat ya. Jadi ada semacam kayak crane gitu ya, kayak crane. Nah, nanti di bawah crane-nya itu ada semacam hook ya atau cantolan gitu. Lah kita bisa menaruh bendanya itu di cantolannya itu sehingga untuk memindahkannya nanti hoist-nya itu yang melakukannya gitu. Jadi bukan kita gitu. Kita fungsinya hanya mencantolkan objek yang akan diangkat ke alatnya itu ya. Lalu ada scissor lifts dan vacuum lift ya. Nah, kalau vacuum lift ini contohnya yang di sebelah kanan ini ya. Di pekerja itu fungsinya tidak lagi mengangkat tapi hanya cukup mengarahkan ya, mengarahkan arah dari lifternya. Lalu yang terakhir adalah non power trucks ya, ini contohnya troli ya. Nah, kalau yang powered itu ada menggunakan baterai, aki atau jenis energi lainnya sehingga dia itu ada motor ya yang menggerakkan. Nah, kalau non power trucks ini dia bergerak dengan cara bisa gravity ataupun dengan didorong ataupun ditarik oleh pekerja. Ini adalah salah satu contoh ya penggabungan prinsip pertama yaitu work within your power zone sama prinsip kedua yaitu utilize mechanical aids ya, dalam rangka melakukan pengendalian dalam bentuk rekayasa ya terkait dengan aktivitas manual material handling. Jadi pada contoh ini ya, dua pekerja ini yang pertama menggunakan scissor lifts ya, scissor lifts, lalu yang sebelah kanan ini lebih ke pneumatic lifter ya. Nah, lifternya ini ya akan memungkinkan pekerja itu untuk melakukan aktivitas manual material handling ya dalam power zone tadi, yaitu dari lutut sampai bahu ya. Jadi pekerja yang harus memindahkan ya harus memindahkan material ya dari gudang misalnya ke alat ini ya, dia tidak perlu membungkuk ya, tidak perlu terlalu membungkuk ya, dan dia hanya perlu tidak lagi mengangkat ya dan memindahkannya, dia hanya perlu sliding ya, jadi semacam menggesernya ya, sehingga dari segi force ya itu kemungkinan besar akan berkurang lebih banyak dan dari segi postur itu juga akan semakin baik. Ya, contoh lain penerapan prinsip pertama dan kedua dalam engineering controls ya adalah penggunaan alat-alat bantu ya untuk membuat pekerja itu bekerja dalam power zone-nya. Ya, jadi alat bantunya itu ada yang berupa platform, ada yang berupa steps atau tangga yang fix gitu ya. Ataupun ini catwalks ya, ini kayak platform yang kecil ya, mungkin ya hanya sekitar 1 meter tapi panjang gitu ya, seperti di sini ya.
Jadi misalnya ini ada dua pekerja ya, yang bekerjanya itu dengan workspace yang sama. Jadi mejanya itu sama ya. Tetapi pekerja ini tingginya beda, yang satu sangat tinggi, yang satu lebih pendek itu ya. Agar keduanya itu tetap bekerja dalam power zone-nya ya, maka pekerja yang satunya ini bawahnya harus dikasih apa? Catwalks tadi atau platforms ya. Sehingga harapannya dia lebih keangkat gitu, sehingga ketika dia melakukan manual handling ya, itu berada pada power zone-nya. Ya, ini contoh yang lain ya, karena dia harus melakukan handling ya dari sini ke sini, maka kita perlu tinggikan ya, tinggikan sehingga dia masih berada di power zone-nya. Ini ilustrasi yang sama, satu pekerja lebih tinggi, satu pekerja lebih pendek, agar karena mejanya tidak bisa diatur, maka lantainya yang kita atur ya, sehingga keduanya itu bekerja dalam power zone. Prinsip ketiga terkait engineering controls adalah using lighter weights or more stable containers. Ya, jadi kalau di prinsip ini itu kalau bisa ya pekerja itu ya tidak mengangkat beban yang dalam massa yang sangat tinggi atau volume yang besar ya, tetapi yang kecil-kecil ya, karena kalau dia dibuat lebih kecil maka dari segi force ya dia akan berkurang sangat signifikan ya. Nah, kalau misalnya pekerja tersebut harus mengangkat box yang kecil-kecil dan dia harus ditempatkan di kontainer, maka alangkah lebih baik kalau kontainernya itu atau wadah plastiknya itu lebih kecil ya dibandingkan yang besar. Kalau besar kan dia otomatis akan kepikiran untuk membawa beban sebanyak-banyaknya gitu, sehingga dari segi faktor risiko dalam bentuk force ya itu akan meningkat ya. Hal lain adalah terkait dengan grip ya. Jadi kalau kita bicara mengenai manual handling ya, grip ini sangat penting ya, karena grip ini terkait dengan faktor risiko, salah satunya kontak stres ya, kontak stres. Jadi kalau gripnya tidak baik maka kontak stres tersebut akan ada atau bahkan sangat membahayakan ya. Selain itu grip yang baik kita akan membuat handling ya, postur itu juga dapat baik ya. Coba teman-teman bayangkan ada suatu objek yang dia selain berat tapi susah dipegang, maka postur tubuh kita itu akan sangat awkward ya. Tetapi kalau gripnya baik, maka postur kita untuk mengangkat itu akan dapat menjadi lebih baik. Bentuk ergonomic interventions yang lain adalah administrative controls ya. Jadi seperti kita ketahui ya, administrative controls adalah bentuk intervensi di mana upaya yang kita lakukan itu terkait dengan hal-hal administratif ya. Salah satunya yaitu terkait dengan penjadwalan ya, atau kita bisa melakukan rotasi pekerjaan, sehingga harapannya kalau semisal ada suatu pekerjaan yang memaksa seorang pekerja itu melakukan aktivitas manual material handling selama 8 jam, itu kita bisa rotasi dia untuk melakukan pekerjaan yang lain ya, misalnya 4 jam 4 jam atau 2 jam 2 jam 2 jam, sehingga harapannya waktu dia untuk terpapar faktor risiko MMH itu dapat berkurang ya. Lalu ya kita bisa menerapkan atau melakukan pengenalan dan pelatihan terkait teknik ya pengangkatan atau handling yang benar ya dari segi ergonomis. Lalu yang terakhir adalah team lifting, atau kita bisa membuat atau merekayasa pekerjaan agar pekerjaan tersebut dilakukan oleh 2 orang ya, sehingga pengangkatan atau penanganan material yang dulunya itu hanya dihandle 1 orang yang sangat beresiko, itu resikonya dapat semakin sedikit karena harus dibagi ke 2 orang. Ya, terkait dengan pelatihan atau pengenalan teknik pengangkatan yang benar, satu hal yang bisa kita kenalkan yang pertama adalah kita harus melatih pekerja agar mereka ketika mengangkat suatu material itu tidak menggunakan pinggang ya. Tidak menggunakan pinggang di sini artinya apa? Dia tidak membungkukkan pinggangnya ya, tetapi
untuk mengangkat objek yang di bawah itu lebih baik ya yang dia gunakan adalah kakinya, dalam arti dia menekukkan ya lututnya seperti yang di atas ini, lalu jika dia ingin memindahkannya ke atas maka dia berdiri pelan-pelan ya sehingga pinggangnya ini tidak dalam kondisi yang beresiko ya. Jadi ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi ini ketika dia menggapai dari bawah ya, dia tekuk lututnya secara sempurna ya. Nah, ketika dia ingin menaikkannya maka secara pelan-pelan ya lututnya ini akan diluruskan ya hingga posisi berdiri ya. Nah, teknik ini ya dari analisis biomekanik ya itu telah terbukti bahwa memang beban ya di pinggangnya itu berkurang secara signifikan ya, secara signifikan. Lalu teknik penanganan atau material handling yang lain adalah benda atau material yang diangkat ya itu sebaiknya itu diletakkan sedekat mungkin dengan dengan tubuh ya. Kita tahu kita ada power zone dan lain sebagainya. Kenapa dia diletakkan sangat dekat itu terkait dengan power zone? Jadi kalau teman-teman tahu ya di biomekanik ya itu kalau kita bicara momen ya, momen adalah gaya dikalikan lengan momen ya. Ketika objek ini semakin jauh dari tubuh maka lengan momennya semakin besar ya, sehingga momen yang harus momen reaksi yang harus ada di pinggang ya khususnya itu akan semakin besar ya kalau jarak antara objek dan tubuh itu semakin jauh ya, maka semakin dekat itu lengan momennya akan semakin pendek sehingga resiko ya itu akan juga semakin berkurang. Lalu ya jadi ketika kita melakukan material handling ya, ketika kita harus memutar ya objeknya, jadi dalam arti kita memindahkan dari depan kita ke samping ya, itu alangkah baik kalau kita itu tidak ya twist ya, jadi kita tidak seperti saya ini ya memutar ya tubuh bagian atas, tetapi kita yang diputar itu posisi kaki kita ya, sehingga seluruh tubuh kita itu ikut berputar. Nah, dalam posisi ini ya kenapa itu dia lebih baik ya memutar dengan kaki daripada yang diputar pinggangnya. Jadi ketika yang diputar pinggangnya maka akan ada gaya geser ya, shear stress ya yang terjadi di ruas tulang belakang, yang itu juga dapat membuat ya resiko terjadinya musculoskeletal disorders itu dapat meningkat ya. Nah, ini bisa teman-teman juga lihat ketika teman-teman melakukan assessment dengan Slifting equation. Jadi kalau sudutnya 0 ya, sudutnya 0 itu dia faktor pengalinya juga akan sangat minim ya. Tapi kalau sudutnya meningkat, sudut twistingnya, maka faktor pengalinya juga akan menjadi semakin besar. Terakhir, terkait dengan administrative controls adalah kalau semisal ada pekerjaan yang harus ada manual material handling dan objek atau material atau benda yang diangkat itu adalah yang bulky ya, yang besar dan juga berat, maka sebaiknya kita mendesain agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh 2 orang ya, atau pekerjaan tersebut ya dapat memungkinkan adanya tim lifting ya, karena kalau semisal pekerja harus mengangkat objek yang besar dan berat tadi sendiri, maka ya kemungkinan dia terpapar resiko akibat MMH ini juga akan jadi semakin meningkat. Yang terakhir terkait dengan ergonomy intervention adalah personal protective equipment. Jadi kalau kita bicara manual material handling ya ada 2 PPE utama yang dapat digunakan oleh pekerja. Yang pertama adalah sepatu safety ya, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya steel toe shoes ya. Lalu yang kedua adalah sarung tangan ya. Namun demikian ya, kedua alat pelindung diri ini ya atau personal protective equipment ini tidak membuat pekerja itu mengalami resiko yang lebih kecil ya terkait dengan
gangguan otot rangka atau musculoskeletal disorders akibat MMH tadi ya. Nah, tapi lebih ke kalau untuk sarung tangan dia lebih memungkinkan agar pekerja tersebut mempunyai grip yang baik. Jadi dia mampu memegang material dengan baik ya. Lalu kalau terkait sepatu ya, itu lebih ke apa? Kalau semisal pekerja tersebut mengangkat ya suatu material yang berat dan tidak sengaja terlepas ya, atau kita dalam bahasa Jawa bisa menyebut merucut ya. Maka kalau dia jatuh ke kaki, material tadi tidak membuat kakinya itu kejatuhan benda yang berat tadi sehingga nanti kakinya bisa bisa retak atau lebam ya. Tapi karena ada lapisan besi yang melindungi ini, harapannya kakinya itu dalam kondisi yang lebih aman ya. Lalu dewasa ini juga berkembang ya, alat pelindung diri yang relatif baru ya, yang dia itu beberapa studi menunjukkan memang dapat membuat resiko untuk mengalami musculoskeletal disorders itu berkurang, yaitu apa yang disebut sebagai exoskeletons ya, exoskeletons. Nah, exoskeletons ini seperti kita ketahui dia wearables ya, sama seperti penjelasan saya pada pertemuan sebelumnya. Exoskeleton ini memungkinkan ya beban ya ini tidak ditahan oleh tubuh ya, khususnya oleh sistem otot rangka dari manusia, tetapi dipindahkan ke mechanical device yang terpasang ya di dalam tubuh ya, mechanical device yang terpasang di dalam tubuh. Hanya saja masih banyak ya studi yang harus dilakukan terkait dengan penggunaan ini ya. Selain itu beberapa exoskeleton yang sudah ada itu masih relatif cukup mahal ya untuk diimplementasikan di industri, khususnya industri-industri kecil ya di Indonesia. Ya, mungkin itu saja kuliah kita mengenai manual material handling ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan saat sesi sinkron ya. Atau teman-teman juga bisa menyampaikan pertanyaannya melalui asisten atau langsung ke saya melalui email saya di ardianto@mail.ugm.ac.id. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.